Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okay. How are you today? I'm fine, thank you. And why are you alone today? Where is your friends? Mana teman-temanmu nih? Oh, nggak Eh, pada datang. yang lain sakit, Sakit ya? Pak. Yang lain Wah, sakit. sakit. Oke, kalau begitu Bapak mulai aja ya kelasnya. Oke. Today I'm going to give you a new material. But before that, I'm going to ask you. Um, wait. Do you like reading? Uh, Hello? yes, And what kind of books do you like? I prefer to read novel, like fantasy novel, I guess. And would you mind to mention some stories that you know? If you're talking about the novel, then the title is Omniscient Reader's Viewpoint, but like other stories, maybe like Hansel and Gretel, maybe I know some of them. Oke. Dan kamu tahu nggak cerita-cerita itu disebutnya teks apa? Enggak. Nah, cerita-cerita yang kamu beritahu tadi itu bernama narrative text. Nah, narrative text. Kamu tahu nggak atau pernah dengar nggak tentang narrative text? Pernah dengar kayaknya, tapi lupa. Walah. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang narrative text. Narrative text. Narrative text is the text which tell something, or on the other words, narrative text is a text created by someone with the intention of telling a story. Atau bisa dibilang narrative text adalah sebuah teks yang dibuat oleh seseorang yang mempunyai keinginan untuk menceritakan cerita yang telah dibuatnya gitu. And narrative text is including in the fiction story. Nah, narrative text itu juga termasuk dalam cerita fiksi gitu. And then the purpose of this text is to amuse or to entertain the readers and the listeners. Nah, tujuan dari teks ini itu adalah untuk menghibur para pendengarnya, penontonnya, maupun pembacanya gitu. Also, narrative texts have the generic structure which is the same as the other fiction text atau ya bisa dibilang susunan paragraf dari narrative text itu hampir sama dengan teks-teks fiksi yang lainnya seperti itu. Dan selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang susunan paragraf dari narrative text. Yang pertama adalah orientation. Orientation itu adalah sebuah paragraf atau bagian atau sebuah bagian dari dalam cerita yang menjelaskan tentang karakter, terus tempat, waktu, maupun zaman. Ya, bisa dibilang itu adalah orientation itu adalah awal dari cerita atau perkenalan cerita gitu. Dan complication. Complication itu adalah uh, paragraf yang dimana menjelaskan tentang awal mulanya masalah dalam cerita itu dimulai atau trigger awal dari viralnya sebuah cerita sampai puncak dari cerita tersebut
itu adalah complication. Dan yang terakhir itu adalah resolution, atau sebuah paragraf yang berisi tentang akhiran dalam cerita tersebut, atau yang bisa dibilang sebuah paragraf yang bertindak dalam penentu akhir dari cerita tersebut. Itu adalah resolution. Nah, di sini Bapak akan memberi contoh teks naratif. Nah, seperti yang mau bilang tadi, orientation. Orientation itu adalah berisi tentang perkenalan sebuah karakter. Nah, seperti yang kamu lihat ini, apa? Cerita Snow White. Nah, once upon a time there lived a little girl named Snow White, and she lived with her aunt and uncle because her parents were dead. Nah, itu adalah awalan dari cerita yang bisa disebut orientation. Dan selanjutnya adalah complication. Complication. Nah, complication ini ya seperti yang seperti Bapak cerita tadi, complication ini itu um, ya sebuah paragraf yang berisi tentang trigger awal atau apa ya, trigger awal atau uh, awal munculnya sebuah masalah dalam cerita sampai puncak dari cerita itu adalah complication. Dan yang terakhir adalah resolution. Nah, resolution ini yang seperti Pak bilang tadi, itu sebuah paragraf yang berisi tentang akhiran dari cerita. Nah, bisa dilihat akhiran dari cerita ini, Snow White live happily ever after. Nah, di sini bisa dilihat resolusi ini itu adalah sebuah paragraf yang menjelaskan tentang akhir dari cerita gitu. Nah, sampai di sini apakah kamu ada pertanyaan atau tidak? Paling itu Pak, cottage itu apa? Sama dwarf itu apa? Cottage ya. Cottage itu adalah sebuah pondok atau bisa dibilang ya sebuah gubuk. Ya, kalau zaman sekarang sih kayak pemukiman penduduk gitu. Rumah-rumah warga itu cottage. Dan uh, dwarf. Dwarf itu adalah manusia kerdil atau ya bahasa kerennya kurcaci gitu. Nah, itu. Apakah ada pertanyaan lagi selain itu? Enggak Pak. Oke. Nah, kalau begitu kamu bisa membaca teks ini terlebih dahulu. Bapak beri waktu 3 menit. Oke. Time start. Oke, are you done? Belum ya? Oke. Enggak Pak, turun Pak. Oke, kalau begitu, kalau sudah membaca teks ini, mari kita mengerjakan. Mari kita mengerjakan soal-soal ini. Kamu coba mengerjakan soal-soal ini dulu, habis itu kita membahasnya bareng-bareng ya. Bapak beri waktu kamu mengerjakan 3 menit. Oke, time start.
Hello, are you done? Ya, Tun, Pak. Oke, mari kita bahas bareng-bareng soal ini. Oke, number one. What does the text tell us about? A. The story of Lake Toba. B. The story of a legendary fisherman. C. The story of a family. D. The story of a region. Nah, yang mana yang akan kamu pilih? A, Pak. The Story of Lake Toba. Oke, benar sekali. Nah, kenapa kamu tahu jawabannya adalah Lake Toba? Inti dari ceritanya Lake Toba, Pak. Di yang Oh, terakhir, resolusi. oke, jawaban yang bagus. Oke, the next one, number two. What is the generic structure of the first paragraph? A. Resolution. B. Orientation. C. Complication. Or D. Reorientation. Nah, yang mana yang akan kamu pilih? B, Pak. Orientation. Nah, kenapa jawabannya adalah orientation? Bisa kamu memberi? Karena yang awal itu lebih ke pengenalan gitu. Pokoknya pengenalan cerita gitu. Makanya Oh, masuknya orientasi. oke. Not bad. Jawabannya bagus. Tidak buruk. Oke. The last one is number three. Who is the main character in this story? A. Mother. B. Batak people. C. Sahala and his family. Or D. Lake Toba. Which one? Si, Pak. Sahala and his family. Oke. Kenapa kau milih Sahala sebagai main character? Kenapa? Karena di ceritanya lebih ke Sahala sama wife-nya, sama istrinya. Oke, benar sekali. 100% for you. Nah, karena kamu sudah mendapatkan nilai 100 dari Bapak, Bapak akan memberikan bonus poin untuk kamu. Nah, Bapak di sini akan mengetes pronunciation kamu atau ya gimana cakapnya kamu dalam berbahasa Inggris. Oke, Bapak akan meminta kamu untuk membaca kalimat dari kata-kata among sampai express them. Bisa nggak? Insya Allah, Pak. Oke, dimulai. Among the items made by the great blacksmith, this is the second piece born with the emotions. It was left neglected during the production process and became anxious. It is filled with the desire to not be discarded twice, and that desire affects the wearer. It has bad feelings towards its creator, but isn't bold enough to express them. Oke, luar biasa. Sangat cakep juga ya. Kamu dalam berbahasa Inggris. Kamu sering baca novel berbahasa Inggris ya? Atau sering berbicara dengan orang asing ya? Baca novel bahasa Inggris, Pak. Oh, luar biasa. Tidak nyangka Bapak punya murid yang suka membaca novel bahasa Inggris. Oke, I think that's all from me today. And maaf kalau Bapak atau ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Dan thank you for your attention. Oke. Terima kasih kembali, Pak.